Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini cara Abu Nawas sikapi orang yang suka berkhianat. Simak ceritanya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. "Hai Abu Nawas," seru Raja Harun ar-Rasyid, "sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepada aku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau," tegas Baginda Raja. "Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun, untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari," jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya seperti ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan dirinya. "Jadi, aku juga harus berhati-hati," pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumahnya. "Wahai istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan itu. "Baik suamiku," jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musala dengan membawa sajadah. "Hai Abu Nawas, tumben salah di sini?" tanya imam dan penghulu musala itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. "Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu," pikir penghulu itu. "Hai Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" tanya sang penghulu. "Silahkan, hamba sangat berterima kasih kepada kebaikan hati tuan," jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, ia mengutuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa," kata penghulu itu. "Baiklah, jika keinginan tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama, kemudian terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan. Kemana ia harus bersembunyi? "Tuan, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu," kata istri Abu Nawas sambil menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menonjok ke kiri dan ke kanan. Abu Nawas lalu masuk ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran, lalu melihat penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Masyarakat Baghdad ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot, karena seumur hidupnya mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Di Baghdad, mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat, ternyata penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu itu menjadi sangat malu. Tidak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah, hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah yang lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut.
Akan tetapi, kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepalanya dengan takjub. Sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti orang berdoa. "Ya tuanku Paduka, perlukah hamba memberitahukan kepada Anda kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. "Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-rapi. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang itu dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4 agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.